Hai guys, kali ini aku bakal bahas alur cerita sebuah film yang diangkat dari komik. Waduh, mantep nggak tuh? Film ini berjudul Higanjima, dirilis pada tahun 2009 dan menceritakan tentang sebuah pulau yang ingin dikuasai oleh bangsa vampir. Tak usah lama-lama, cuskuy, langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari seorang pria yang lari-lari ketakutan. Ia mengatakan pada kameramen jika seorang wanita sudah menjebaknya untuk datang ke pulau itu. Dan ternyata ia tengah dikejar oleh beberapa vampir. Tiba-tiba seseorang pria misterius datang menolongnya dan mengatakan jika pria yang dikejar vampir tadi ternyata sudah tertular. Ia pun membunuhnya. Adegan beralih ke sebuah sekolah SMA di mana seorang remaja bernama Akira Miyamoto, sepupunya Ajinomoto, tengah dikejar oleh anak berandalan karena merasa Akira sudah mempermainkan adiknya. Dalam pengejarannya ini kita diperkenalkan juga dengan sahabat-sahabat Akira, ada Pon, Nishiyama, Ken, dan Yuki Kato. Bukan yang itu anjir. Yuki dan Kato. Ketika Akira terdesak, seorang wanita cantik bernama Rei Aoyama menolongnya dan membawa Akira ke hotel tempat ia open BO. Maksudnya nginap, seuzon aja otak kalian pada ya. Ketika Rei mandi, ya namanya juga cowok normal ya kan, tentu saja Akira berdiri. Gua aja yang nonton filmnya, apalagi Akira yang melihat langsung. Wanita cantik mandi di depan matanya cuy. Gua rasa oh yes oh no, panas dingin keringetan dia mah. Oke, balik aja ke Taufik. Setelah Rei mandi, Akira bertanya kenapa Rei menolongnya. Rei lalu memberikan sebuah kartu identitas yang ternyata itu milik kakak Akira, Atsushi Miyamoto, yang sudah lama menghilang. Namun Rei tak memberikan penjelasan apapun, tapi dia mengatakan jika kakak Akira masih hidup. Malamnya, Akira mengobrol dengan teman-temannya. Di sini kita tahu jika Akira ini menyukai Yuki, tapi Akira sadar jika Yuki menyukai Ken. Nah, setibanya di rumah, Akira memikirkan kakaknya. Dia ingat terakhir, kakaknya sangat senang karena akan pergi ke kampung halaman Ryoko untuk melamarnya. Namun sampai sekarang, kakaknya tak kunjung kembali dan dinyatakan hilang. Sejak kehilangan Atsushi, kondisi ekonomi keluarga Akira sangat memprihatinkan. Belum lagi ayahnya suka mabuk-mabukan karena penghasilan tokonya menurun drastis. Keesokan harinya, Akira dan sahabatnya berniat menemui Rei untuk meminta kejelasan lebih lanjut tentang kakaknya. Tapi mereka melihat kejanggalan setelah mengikuti Rei ke sebuah gudang kosong. Seorang pria aneh tengah menghisap darah wanita hingga habis. Akira dan teman-temannya yang ketahuan pun dikejar oleh pria itu, dan dalam insiden ini, Ken sempat dihisap darahnya di bagian leher. Dan Akira terluka sangat parah. Beruntung Rei menyelamatkan mereka dan menghancurkan kepala pria aneh yang diketahui adalah vampir bernama Raiki. Rei lalu menceritakan semua kronologinya. Dahulu, ia bersama para warga tinggal di sebuah pulau. Mereka hidup aman, damai, nyaman, tentram, dan mungkin juga sentosa. Tapi tiba-tiba kaum vampir datang menyerang lalu mengubah semua penduduk menjadi vampir. Dan mereka ingin menguasai pulau itu. Ken bertanya, jika pria tadi adalah vampir, apakah dirinya akan berubah jadi vampir juga? Rei pun menjelaskan seseorang bisa menjadi vampir jika DNA vampir dan manusia itu menyatu. Namun vampir tadi hanya menghisap sebagian darahnya Ken saja, tidak menularkannya. Rei mengungkapkan kalau ia diancam dan harus tunduk pada pemimpin vampir. Ia harus mencarikan mereka manusia untuk dijadikan mangsa sekaligus makanan mereka. Teman-teman Akira mengira jika Rei akan menumbalkan Akira, namun Rei membantah. Ia hanya ingin Akira membantu mengembalikan kondisi pulau itu seperti semula, seperti apa yang dilakukan kakaknya yang kini tengah berjuang di sana mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Yuki bertanya, kenapa Rei tidak melapor polisi saja? Rei pun berkata kalau polisi tidak menanggapi laporannya karena pulau ia tinggal tidak terdaftar.
Teman-teman Akira tidak percaya dengan cerita Rei, tapi tidak dengan Akira. Ia percaya dan ingin ikut Rei ke tempat itu untuk bertemu dengan kakaknya. Ken berkata, kalaupun cerita Rei itu benar, pasti kakaknya Akira juga tidak ingin Akira pergi ke tempat itu. Namun Akira tetap ingin ke sana, karena ia ingin kakaknya kembali dan tidak akan membiarkannya berjuang sendiri. Teman-temannya pun pergi dengan kesal karena Akira keras kepala. Namun tidak disangka, keesokan paginya teman-teman Akira bersedia ikut menemani Akira. Di tengah perjalanan, semua alat elektronik termasuk kompas tidak berfungsi alias error. Dan malam harinya setibanya di pulau itu, mereka disambut oleh aura gelap layaknya kematian. Ya, tempat itu terlihat menyeramkan seperti kuburan. Mereka tiba di sebuah perkampungan yang gelap gulita dan tiba-tiba semua lampu menyala, lalu keluarlah para warga yang ternyata adalah sekumpulan vampir. Mereka yang menyadari Rei menghilang jadi paham jika mereka telah ditipu. Mereka pun dikepung dan dibawa ke ruang penjara bawah tanah. Sementara itu, Rei dimintai keterangan oleh ketua vampir yang bernama Miyabi. Apakah Rei mengkhianatinya? Karena vampir yang Rei bunuh, yaitu si Raiki tadi, ternyata masih hidup dan kembali ke sana, lalu memberitahu Miyabi apa yang terjadi. Namun Rei mengatakan jika itu kesalahan Raiki sendiri karena sudah ceroboh. Alhasil, untuk meyakinkan Miyabi, Rei pun rela ditiduri dan dihisap darahnya, namun sebenarnya ia sangat benci saat mengingat ibunya yang dibunuh dengan keji oleh pasukan Miyabi. Rei pun menjatuhkan air mata. Saat Akira dan yang lainnya tersadar, segerombolan vampir datang ke sana dan memberikan mereka pilihan siapa yang lebih dulu akan ditumbalkan. Nishiyama dan Kato justru mendorong Pon karena menurutnya Pon yang paling tidak berguna. Selain karena cupu, Pon juga mengalami cacat mental karena sering dipukuli dan menjadi pelampiasan amarah kakaknya. Akira sempat menghalangi mereka, tapi vampir sudah memutuskan. Namun saat akan dibawa, Ken justru menyerahkan diri. Yuki pun ingin ikut bersama Ken, tapi Ken menghalanginya. Dan ketika Ken dibawa, ia sengaja memberontak dan menyerang para vampir sampai kunci pintunya terjatuh. Kemudian Ken berpesan pada Akira kalau ia mempercayai Akira akan membawa teman-temannya pulang dalam keadaan selamat. Akira pun segera mengambil kunci itu dan melarikan diri dari penjara. Sementara Ken dibawa ke ruangan mutilasi. Di sana ada puluhan mayat yang sudah disayat-sayat, darahnya disedot hingga pucat. Para vampir memasangkan alat-alat di tubuh Ken yang menyedot darahnya. Tentu saja itu membuat Ken teriak kesakitan yang akhirnya didengar oleh teman-temannya dari atas. Yuki dan Akira pun berniat akan masuk ke dalam lagi untuk menyelamatkan Ken, sementara yang lain diminta menyelamatkan diri. Alarm peringatan pun berbunyi dan para vampir menyadari jika tawanan sudah kabur. Mereka pun berpencar untuk mencari. Monster vampir kelelawar pun datang dan mengabari pada Miyabi. Bukannya mencari dan marah, Miyabi justru merasa tertantang dengan keberanian mereka. Rei sendiri terlihat senang mendapat kabar jika Akira dan teman-temannya berhasil melarikan diri. Di tengah perjalanan, Epon yang sudah kena mental sebelumnya memilih untuk berpisah dari Nishiyama dan Kato. Sebab ia tahu, jika sesuatu terjadi, sudah pasti dirinya akan dikorbankan lagi oleh mereka berdua. Sementara itu, Akira dan Yuki berusaha melawan vampir yang ada di ruangan mutilasi untuk menyelamatkan Ken. Mereka pun berhasil keluar dengan menyamar sebagai warga vampir. Kemudian berjalan ke tengah hutan, tapi karena bau darah Ken masih segar, vampir menyadari kehadiran mereka. Tapi tiba-tiba saat vampir akan menyerang, sosok pria misterius di awal film tadi datang lagi membantai para vampir. Dan ya, dia adalah Atsushi, kakaknya Akira. Akira pun sangat senang bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Atsushi membawa mereka ke sungai untuk minum. Namun di sini Akira, Ken, dan Yuki merasa bingung karena sikap Atsushi terlihat dingin, bahkan sama adiknya sendiri. Pagi harinya, mereka bertemu Nishiyama dan Kato di atas bukit, dan Akira sedih mengetahui Pon tidak ada di sana. Atsushi lalu membawa mereka untuk bersembunyi karena para vampir akan segera datang menangkap mereka. Sementara itu, Pon yang sendirian bertemu monster vampir kelelawar.
Atsushi membawa Akira dan teman-temannya ke benteng kosong untuk istirahat. Dahulunya benteng itu digunakan untuk pertahanan. Atsushi menyuruh mereka untuk tidur karena malam harinya mereka harus terjaga. Akira berkata kalau ia akan mencari Pon, namun Atsushi tak mengizinkannya karena sangat berbahaya. Atsushi pun pergi dan Akira termenung tak bisa tidur, memikirkan sikap kakaknya yang berubah drastis. Yuki pun datang dan menyemangati Akira, kemudian mengajaknya istirahat. Baru sebentar tidur, Akira mendengar suara Pon yang memanggilnya dan rupanya itu memang Pon yang bersimbah darah. Akira pun membangunkan teman-temannya. Pon mengeluarkan unek-uneknya kenapa mereka membiarkan dirinya pergi sendiri dan kenapa tidak ada yang membela ketika Nishiyama dan Kato memojokkannya. Sementara ketika Ken yang menyerahkan diri, Yuki membelanya. Selama ini Pon mengira mereka semua adalah sahabatnya, tapi ternyata mereka sama saja dengan orang-orang di luar sana yang hanya memanfaatkan dirinya sebagai bahan ejekan. Perkataan Pon membuat mereka semua termenung, tapi tiba-tiba Pon menyerang Akira. Ia telah berubah jadi vampir. Miyabi dan pasukannya juga datang ke sana menyerang mereka. Atsushi menyuruh Akira membunuh Pon, tapi Akira tidak bisa. Alhasil Atsushi pun membunuhnya yang membuat Akira menangis. Atsushi kemudian membawa mereka masuk ke dalam benteng, tapi Yuki diambil oleh monster vampir kelelawar. Akira pun marah karena Atsushi menghalangi dirinya menyelamatkan Yuki dan juga karena Atsushi telah membunuh Pon. Atsushi berkata kalau mereka nekat, maka mereka akan habis di tangan para vampir karena mereka kalah jumlah. Ketika Atsushi menyuruh semua untuk istirahat, Akira yang tidak bisa tidur bertanya tentang Ryoko. Atsushi pun bercerita, ketika ia pertama kali datang ke pulau itu, para warga tidak menyambutnya dengan baik. Bahkan, orang tua Ryoko menentang hubungan mereka. Ketika Atsushi berhasil meyakinkan mereka dan akan menikah dengan Ryoko, Atsushi melakukan kesalahan besar. Ia pergi ke kuil, tempat di mana para warga melarang siapapun datang ke sana. Ketika Atsushi mendengar suara minta tolong dan ia mencari asal suara itu, ia menemukan pintu yang aneh dan membukanya. Tiba-tiba sosok aneh menyeramkan menyerang mereka dan menghisap darah Ryoko hingga mati. Ternyata dia adalah Miyabi, pemimpin pasukan vampir yang sudah terkurung di dalam sana selama ratusan tahun. Sementara itu, di tempat vampir, Raiki yang terluka diobati oleh Igarashi. Anggap aja dokter sekaligus ilmuwannya para vampir. Miyabi datang ke sana dan menanyakan eksperimen rahasianya yang tak kunjung selesai. Dan Yuki rupanya ada di sana untuk dijadikan eksperimen berikutnya. Ia diikat dan Miyabi menakut-nakutinya. Atsushi sendiri membawa Akira dan teman-temannya ke sebuah pemukiman yang aman dari vampir. Kemudian memperkenalkan ketua mereka, bertubuh besar dan bertopeng, sebut saja guru. Dialah yang sudah mengajari semua orang yang ada di sana bagaimana cara melawan vampir-vampir laknat itu. Akira yang merasa muak karena mereka terlihat tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiam diri menjaga markas saja, meskipun tahu ada orang bahkan keluarga mereka sendiri yang ditangkap vampir di luaran sana. Akira memberanikan diri ingin menjadi murid guru untuk menyelamatkan semua orang. Melihat potensi yang dimiliki Akira, guru pun bersedia mengajarinya. Beberapa hari kemudian, Akira pun hendak pergi dari pemukiman itu untuk menyelamatkan Yuki. Guru semakin yakin jika Akira dan Atsushi adalah saudara kandung karena perkataan mereka sama. Atsushi rupanya sudah pergi lebih dulu dan tengah bertarung dengan vampir Raiki. Atsushi pergi ke perbatasan dan Miyabi beserta rombongannya datang membawa Yuki. Di sana Atsushi bertarung sengit dengan monster vampir kelelawar. Ketika Atsushi terdesak, tak disangka Rei membantunya dengan melempar pisau belati ke leher monster tersebut hingga lengah dan Atsushi pun menghabisinya. Rei lalu lanjut menyerang Miyabi, namun kekuatan Miyabi tidak ada tandingannya. Miyabi memberikan pilihan pada Atsushi. Ia akan menunggunya di dalam untuk bertarung. Jika Atsushi tidak datang, maka ia akan membunuh Yuki. Rei sempat menghalangi Atsushi karena itu sebuah jebakan. Namun Atsushi tidak peduli meskipun nyawa taruhannya. Mereka berdua pun datang menemui Miyabi. Miyabi lalu mengeluarkan monster dinosaurusnya untuk menyerang mereka. Atsushi dan Rei pun bekerja sama menghadapi monster kurang ajar itu, tapi Rei terluka. Ketika monster itu hendak menyerang Yuki, Akira datang tepat waktu menyelamatkannya. Dan rupanya para warga juga hadir di sana membantu Akira, termasuk guru. Itu dikarenakan perkataan Akira menyentuh hati mereka untuk melakukan perlawanan.
Terjadi pertumpahan darah besar-besaran di sana. Sebagian warga memasang bom di beberapa titik gua. Miyabi sendiri mengajak Atsushi untuk bertarung berdua. Ia ingin agar Atsushi bergabung dengannya, namun Atsushi menolak. Dengan kipas cucoknya, Miyabi berhasil melumpuhkan Atsushi. Sementara itu, Akira dan yang lainnya masih berusaha menaklukkan monster dinosaurus kurang ajar. Dengan sebuah taktik, mereka pun berhasil melumpuhkannya. Sebagian dari mereka mengejar Igarashi, si ilmuwan vampir, karena dialah juru kunci para vampir. Akira lalu mencari Atsushi. Setelah Akira pergi, monster tadi hidup lagi. Atsushi sendiri menjadi bulan-bulanannya Miyabi. Akira datang ke sana dan berhasil melukai Miyabi. Mereka pun bertarung sengit, yang tentu saja gak bisa kita tampilkan di sini karena adegannya penuh sirup marjan berwarna merah. Karena sudah tidak memungkinkan melawan amukan monster sialan itu, guru pun meminta mereka untuk mundur. Tapi Rei justru ingin mencari Atsushi dan Akira. Ia ingin menghabisi Miyabi juga. Sementara Nishiyama dan Kato terjebak dan terpisah dari rombongan. Monster itu mengejar mereka berdua sebelum akhirnya tempat itu meledak, dan beruntung Nishiyama dan Kato berhasil selamat. Miyabi sendiri berhasil melukai dan menggigit Atsushi. Miyabi juga menularkan DNA vampirnya pada Atsushi. Akira pun merasa marah dan Atsushi menyuruh Akira memenggal kepala Miyabi ketika terdesak dan tidak perlu memperdulikan dirinya meskipun terkena pedangnya juga. Tapi dalam insiden itu, Miyabi berhasil menepisnya. Rei tak kuasa melihat kegigihan kakak beradik ini, dan di saat ledakan terjadi, Akira dan Atsushi berhasil memenggal kepala Miyabi hingga putus. Selanjutnya, Rei dan Akira mengajak Atsushi untuk pergi. Atsushi berterima kasih pada adiknya karena sudah datang ke pulau itu dan menyadarkannya. Atsushi meminta agar Akira segera mengungkapkan perasaannya pada Yuki. Ia juga meminta Rei untuk selalu mengawasi Akira. Atsushi berkata kalau mereka tidak perlu kasihan pada orang yang sudah terinfeksi virus vampir. Hal itu membuat Akira dan Rei sedih. Kemudian tempat itu pun meledak dan tubuh Atsushi menghilang. Keesokan harinya, mereka semua akan pulang meninggalkan pulau itu. Akira memohon pada guru supaya mengurus kakak dan juga Pon sahabatnya. Guru pun berjanji jika menemukan jasad mereka akan menguburkannya dengan layak. Rei pamit pada guru untuk mengantar Akira dan teman-temannya. Ia berjanji akan segera kembali. Di saat kapal mereka berlayar ke tengah laut, tiba-tiba keanehan muncul di pulau Higanjima. Langit tiba-tiba menghitam dan... Akira 逃げるぞ。Akira 早くしろ。みんなも中に入れ。